Halo Berat, kembali lagi bersama aku si Cilif Adras di channel kesayangan gamer-gamer gendut. Dimana lagi kalau bukan di Tekdut. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal membawain segmen gemas lagi ya. Dan kali ini aku lebih ke curhat dan pengalaman pribadi aku menggunakan produk berikut ini. Jadi nama produknya adalah Cortex Series GT6 Wireless Mechanical Gaming Keyboard. Keyboard ini aku udah pakai sekitar 8 bulan dari bulan April karena aku mendapatkan keyboard ini tuh dari pas aku lagi ulang tahun. Dan kebetulan laptop aku juga memang tidak bisa menggunakan lagi keyboard yang dari bawaannya karena terputus dari motherboardnya. Jadi mau dibenerin juga terlalu mahal. Jadi ya pada akhirnya aku pakai keyboard seperti ini gitu loh. Nah, selama aku pakai keyboard ini, ada beberapa hal yang pengen aku highlight dan juga pengalaman pribadi aku menggunakan keyboard ini tuh benar-benar changing my life banget gitu. Karena dari cuma keyboard yang sekitar 60% ini tuh benar-benar fleksibel banget buat aku bawa kemana-mana. Apalagi aku kan juga kerja kan di Tekdut, dan ini tuh memang ngebantu banget aku kalau misalnya aku mesti bepergian. Jadi keyboard ini tuh bakal bisa langsung masuk ke dalam tas aku, dan itu juga termasuk tas laptop, dan ukurannya pun tuh kecil gitu loh. Ukurannya udah kecil, terus ininya juga performanya juga maksimal menurut aku, karena ya yang dibutuhin itu tuh memang sesuai sama yang aku butuhin. Kayak ya keyboard buat ngetik pada umumnya, terus F1 sampai F12 nya itu mesti pakai Fn, dan juga di sebelah kanan atas itu tuh ada kayak semacam buat kita ngatur volume. Dan ini kan karena kebetulan emang udah agak rusak juga sih memang, jadi aku terpaksa harus aku lem. Tapi kalau misalnya ini nih yang bulatan dari sebelah kanan atas ini tuh sebenarnya bisa buat nge-pause sama buat play lagi tuh kalau misalnya kalian lagi nonton YouTube atau mungkin lagi dengerin musik gitu. Terus juga lama aku pakai keyboard ini tuh bisa langsung nyambung ke Bluetooth gitu. Kalau misalnya kondisi laptopnya lagi dari mati terus langsung dinyalain, dan pas aku nyalain keyboard ini itu tuh udah langsung otomatis nyambung ke laptop aku gitu. Terus juga kalau misalnya aku menggunakan keyboard ini selama kurang lebih kayak dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu loh, kalau misalnya lagi kerja, itu tuh bisa awet, bener-bener bisa awet. Karena dia itu tuh kalau misalnya kita lagi mode, kita lagi nggak pakai nih, kalau misalnya lagi kita nonton YouTube dan kita tinggal pakai keyboardnya, dia akan mati secara otomatis. Maksudnya tuh dalam posisi standby gitu, jadi nggak otomatis dia mati begitu aja dan baterainya masih ada. Dan itu bener-bener membantu banget supaya hemat baterai. Karena di sini baterainya dari keyboard ini tuh sekitar 2200 mAh, dan itu tuh bisa tahan sampai seharian. Dan kalau misalnya memang baterainya habis, itu pun aku nggak perlu ngecas, langsung colok dari ini kan, langsung colok dari sop kontak, tapi aku tinggal pasang ini kabel Type C, terus aku tinggal sambungin ke laptop aku. Itu pun udah jadi kayak mode dengan kabel, nggak wireless gitu loh. Jadi nggak perlu dimatiin, itu pun udah nyambung secara otomatis gitu. Nah makanya nih keyboard bener-bener enak banget selama aku pakai. Terus juga yang seperti keyboard pada umumnya ya, kita kan ada kayak semacam ini kan, diriannya apa sih itu, dirian yang di belakangnya nih. Nah ini tuh ada dua semacam switchnya gitu. Jadi bisa ditentuin tingginya mau yang biasa aja atau yang lebih tinggi lagi gitu. Switchnya ada dua. Terus untuk tombol ininya, switch powernya itu tuh ada posisinya di belakang. Dan kalau misalnya ini kita pakai dalam kondisi mati, itu tuh tinggal dinyalain dan itu dia langsung nyambung secara otomatis ke laptop gitu loh. Kalau misalnya memang laptop kalian udah nyambung ke keyboardnya. Ini pun juga nyambungnya via Bluetooth. Terus kalau misalnya memang ini keyboardnya udah nggak nyambung, ini kita bisa langsung nyambungin aja langsung ke Bluetooth gitu. Terus untuk keypadnya sendiri ini tuh kita bisa cabut tanpa harus menggunakan alat ya, karena ini
keypadnya ini bener-bener kayak gampang banget, ringan banget. Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya keypadnya ini tuh cepat rusak. Karena jujur waktu aku pergi kerja atau mungkin agak kegiatan lain di keluar gitu, kan perlu bawa keyboard ini, kadang tuh keypadnya suka copot kalau misalnya lagi di tas. Tapi pas aku lihat dan aku langsung pasang lagi, ya berfungsi lagi, berfungsi normal lagi gitu. Terus dengan warna hitam ini kan kebetulan aku suka ya sama warna hitam, jadi ini adalah warna yang lumayan oke. Dan di sini juga ada RGB-nya. RGB-nya menurut aku bisa disesuaikan sesuai dengan selera, karena ada beberapa tipe RGB yang disediain dari keyboard ini. Terus juga pencahayaan RGB-nya itu tuh juga ada dari sistemnya. Jadi kalian bisa download dari ini websitenya langsung, Vortex Series, dan di situ ada aplikasinya. Dan itu tuh bisa nyambung kalau misalnya kalian lagi denger lagu nih. Kalian lagi denger lagu, itu pun juga bisa nyambung ke keyboard. Jadi ada untuk RGB-nya itu tuh menyesuaikan dengan beatnya gitu loh. Makanya itu enak banget menurut aku. Dan fitur yang aku jarang pakai sih ini ya, ada fitur Mac OS. Ada ini keyboardnya ini ada dua mode, ada yang mau ini mode Windows sama mode Mac. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop Mac atau laptop yang bawaannya MacBook atau gitu, kalian bisa menggunakan keyboard ini pun juga langsung menyesuaikan dengan keyboard yang biasa kayak pakai gitu loh. Cuma tinggal tekan ini Fn, habis itu pencet L sama Alt ditambah L. Nah itu udah tinggal ganti mode. Dan kalau misalnya ini kita nggak suka sama mode Mac-nya itu, kita tinggal reset aja gitu loh. Terus juga selama aku pakai keyboard ini, itu tuh bener-bener kayak kita nggak perlu kayak ini bisa kita pegang. Ini kayak jatuhnya itu kayak kita pegang laptop sambil kita jalan gitu loh. Kita nggak perlu taruh tas, kita pegang aja. Itu tuh enak gitu loh dilihatnya. Kalau misalnya lagi nyala nih, RGB-nya nyala-nyala kan, itu tuh menurut aku keren juga dan gak norak gitu loh. Kalau misalnya kalian mau pamer gitu misalnya gitu. Sama yang fitur yang paling aku suka sih memang dari keyboard ini adalah ya fleksibilitasnya ya. Kalau misalnya aku memang lagi perlu keyboard yang memang jauh gitu kan, aku kan kadang suka ini ya, kalau lagi kerja tuh suka sampai rebahan. Aku laptopnya aku bisa taruh meja, aku sambil rebahan, dan itu tuh jaraknya lumayan jauh. Jadi nggak perlu khawatir langsung tiba-tiba terputus dari koneksi Bluetoothnya, karena ini jangkauannya juga lumayan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli keyboard dari Vortex Series ini? Jadi dari Vortex Series ini tuh ada beberapa tipe keyboard yang bisa kalian beli, yang range harganya itu tuh dari sekitar 600.000 sampai 1 juta. Itu pun kalian bisa cari di Tokopedia ataupun di Shopee atau di toko online lainnya. Jadi cukup sekian untuk video gemas kali ini. Apabila kalian suka, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini. Dan juga jangan lupa subscribe untuk ya bantu kita semakin ramai lagi, biar makin banyak orang yang juga nonton review-review seperti ini lagi. Oke, segini dulu dari aku si Cilif Adras, pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah menonton.